ada yang namanya kapitalisme global. Apapun cerita di balik itu dan bagaimana kemudian seorang Menteri Kesehatan harus berjuang untuk memastikan tujuan dasar negara ini yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu bisa terwujud. Silakan Ibu, apa Bu yang kegegeran berikutnya? Saya selalu bikin geger terus. Ketika itu saya masih baru berapa minggu jadi menteri, 2 minggu atau 3 minggu. Itu tiba-tiba ada tamu yang datang dengan seorang cukong dari Singapura. Yeah. Saya dikasih oleh-oleh jam kalau nggak salah. Aku baik banget, silahkan. Itu waktu maghrib, setelah maghrib itu, dan dia diantar oleh orang yang sangat saya kenal karena dia adiknya seseorang pejabat tinggi yang sangat terkenal gitu. Pak, silahkan. Kemudian si cukong itu mengatakan, Ibu, saya kenalan sama Ibu karena kita akan jadi berteman nanti. Saya cuma butuh tanda tangan Ibu. Tapi nanti Ibu dapat Bu, dapat apa? Saya bilang itu, dapat persentase, dapat you sama-sama memilih dengan kita. Jadi menurutnya saham gitulah ya, dapat saham mungkin. Apa ini apa? Ceritakan. Nanti 3 bulan lagi saya membutuhkan Ibu untuk tanda tangan. Saya akan beli rumah sakit Cipto dan rumah sakit Fatmawati. Saya seperti kaget banget. Bukankah rumah sakit itu milik pemerintah? Kalau itu dibeli, kemana dong rakyat saya akan berobat? Betul. Orang saya baru mau menggratiskan, malah rumah sakitnya mau dibeli. Lah kemana rakyatku aku nanti berobat? Pak, saya bilang itu tidak bisa dijual karena itu milik pemerintah. Bisa Bu, nanti 3 bulan lagi. Saya nggak bisa tidur. Dia pulang, saya ya Tuhan, tolonglah saya Tuhan, saya nggak tahu ini saya harus bagaimana menghambat hal ini. Saya hampir nggak tidur, sholat, berdoa, tolonglah saya Tuhan, saya nggak ngerti. Oke deh kalau gitu, pagi-pagi saya telepon sekjen, sekjen tolong kumpulkan siapa saja, eselon berapa saja yang ngurus tentang rumah sakit. Namanya aja nggak tahu, itu kan Dirjen Yanmed gitu maksudnya belum tahu. Yang ngurus tentang rumah sakit itu dirjen yang mana aku belum tahu. Baru 2 minggu ya Bu. Oke Bu, eselon berapa Bu? Ya eselon 2, eselon 1. Saya kira eselon 2, eselon 1 cukup. Oke, kumpulkan. Terus saya tanya pada mereka, kali ini status rumah sakit kita apa? Ini Bu, oh ya aku tahu. Kayak gitu konsekuensinya apa? Keuangan hasil rumah sakit itu disetorkan ke Depkes. Terus dia mendapatkan dari APBN. Oh ya pantesan nggak pernah nyambung katanya. Terus itu sampai kapan? 2,5 bulan lagi kita sudah lepas Bu, kita nggak bisa dapat rumah sakit lagi karena ini mau dipindah jadi PT termasuk ke BUMN. Nah kalau gitu bisa dijual dong. Iya kalau gitu bisa dijual. Ternyata benar tamu saya yang tadi malam. Terus coba ceritakan bagaimana ini. Wah di situ saya gemeter, saya harus segera merubah. Bu, saya ingin potong sebentar. Jadi waktu Ibu bicara dengan, kan Ibu telepon sekjen tuh dengan para eselon. Waktu jam 9 kumpul. Mereka sudah tahu juga Bu ya sebetulnya bahwa belum tahu. Bahwa ada rencana penjual belum. Ini sudah mau dipindah ke BUMN nih Bu. Dipindah bagaimana? Dijadikan PT dulu. Nah kemudian dipindah ke BUMN. Kalau gitu bener tadi malam dong. Gitu. Oh iya. Aduh. Saya kepada siapa aku bertanya. Untung saya punya teman-teman yang saya percayai bahwa dia tahu tentang rumah sakit. Ada yang dari Gajah Mada, ada yang dari UI. Saya kumpulkan 2 orang, 3 orang waktu itu. Tolong kuliahin saya tentang rumah sakit.
Ternyata sudah menggema bahwa rumah sakit akan dijadikan PT. Oh. Dan bukan main perasaan saya, semua direktur rumah sakit happy dengan itu. Oh. Happy, wah, kan jadi direktur. Iya. Jadi direktur PT kan, wah, uangnya banyak ini. Iya. Duh, saya nangis. Saya nggak punya bolo yang bisa sesuai dengan saya. Ngapain kita mesti setuju aja. Nah, tapi kan saya punya power. Yang walaupun kalian 100, aku sendiri masih power saya, batin saya begitu. Walaupun sakit hati kalau lihat mereka itu senang sekali. PT, hidup PT, dan saya sendirian, nggak ada teman yang setuju dengan saya. Kenapa nggak setuju dengan PT, kan enak PT, jadi rumah sakit kita bisa berkembang. Tapi itu kapitalisme banget. Di mata saya, juga mikir bagaimana rakyat kalian kalau akan jadi PT semua. Nah, akhirnya dengan dibantu oleh Pak SBY, maka tercapailah saya membuat PP, peraturan pemerintah BLU. Ini saya jadikan rumah sakit seperti korporat, tapi pelaksanaannya itu seperti korporat. Tapi ini tetap milik pemerintah. Pemerintah masih berwajib untuk memberikan APBN-nya. Artinya tidak bisa dijual. Maka dengan keluarnya PP BLU itu, maka seluruh rumah sakit di Indonesia yang punya pemerintah harus BLU. Termasuk ada 3 rumah sakit yang sudah dibeli oleh seorang pejabat. Enggak jadi. Karena PP saya sudah jadi lebih cepat. Sekarang BLU menjalar sampai BLUD. Seluruh Indonesia, semua rumah sakit pemerintah itu ada namanya BLU. Dan tanpa saya sengaja, beberapa bulan kemudian, mungkin tahun depannya gitu, saya pas konferensi di Jenewa antar menteri-menteri kesehatan dunia. Saya ditemuin oleh Menteri Kesehatan dari Thailand. Ibu, saya minta tolong untuk bantu saya. Bantu apa? Tolong Ibu mau mendukung saya untuk resolusi ini. Resolusi apa? Supaya kita punya rumah sakit, Bu. Nah, loh kenapa? Kamu nggak punya rumah sakit? Kan nggak boleh pemerintah punya rumah sakit. Ternyata itu program global. Nah, aku alhamdulillah rumah sakit udah rumah sakitnya pemerintah semua. Jadi waktu di Geneva itu sudah ada agenda. Ada agenda, ternyata seluruh rumah sakit pemerintah tidak boleh punya rumah sakit. Rumah sakit harus diserahkan pada pasar bebas. Pasar bebas. Bu, kita tahan dulu bagian itu, Bu. Karena ini kita mau belajar lebih banyak dengan Ibu. Kan tadi kan Ibu bilang kan Ibu seorang ahli jantung. Terus Ibu bilang tadi pas ada masalah soal rumah sakit ini kan Ibu panggil teman kuliahi saya, Ibu bilang gitu kan, itu tentang rumah sakit gitu. Boleh Bu diperjelas lebih jauh lagi bagaimana proses berpikirnya sampai muncul ide BLU itu? Oh iya. Jadi saya juga melihat direktur-direktur rumah sakit itu, jadi pernah saya kumpulkan dan ternyata 90% mereka setuju PT. Ini yang saya hadapin loh. Aduh, saya menteri baru pada ngenyek gitu ya, menteri tergantung dari menteri. Apa tahu tentang rumah sakit? Ya, aduh. Saya itu, waduh 95% mereka memang senang PT itu. Mereka tidak memikirkan rakyatnya. Mereka tidak memikirkan pokoknya aku jadi direktur aku lebih untung kalau ini PT daripada rumah sakit pemerintah. Nah itu. Saya menghadapi komunitas yang seperti itu, tapi it's okay. Saya yakin bahwa saya itu bekerja untuk rakyat saya. Dan saya harus membantu presiden saya untuk tidak terjerumus di dalam hal seperti itu. Nah, saya panggil ahli-ahli rumah sakit. Saya tanya tentang struktur organisasi, cara kerjanya, bagaimananya, ininya. Memang dengan korporat itu lebih maju.
Mereka bisa memutuskan duit ini untuk memajukan bidang ini. Duit ini untuk memajukan bidang itu. Tapi kalau duit ini disetorkan ke pemerintah, kemudian dia turunkan APBN, nggak nyambung. Oh, seharusnya, oh benar. Jadi saya bisa menerima cara korporat. Ya. Tetapi bukan mengkorporatkan rumah sakit dong. Maka BLU itu, kalau korporat begitu bebas liberal punyanya sih. Kalau ini bukan, ini suatu korporasi punyanya pemerintah. Sebetulnya ini ada bentuk yang seperti ini di dunia dan menang di dunia. Di mana itu, Bu? RRC, tapi bukan di RRC itu kan, namanya state corporate state capitalism. Itu begitu. State capitalism itu seperti BLU itu seharusnya. Itu ternyata menang loh di dunia. Yang barat yang tadinya pakai corporation saja, bukan kapitalisme murni umum, kalah. Sekarang dunia Cina kayak berkembang pesat ya, Bu ya. Itu sebenarnya pemikirannya seperti itu. Iya. Bagaimana kapitalisme yang menguntungkan rakyat. Itu Ibu ada jeda waktu untuk mencari reference untuk menemukan istilah BL atau konsep BLU itu? 2-3 hari. Saya sholat tahajud. Saya yakin banget Tuhan tunjukkan. Nah, alhamdulillah itu sampai sekarang konsep itu masih sangat diterima. Bu, saya mau gali lebih dalam. Karena kan sholat tahajud itu kan kita sebagai seorang muslim tahu bahwa itu kan kita minta pertolongan pada Allah ya Bu ya. Namun kan dalam prosesnya kan kita juga merecall merecall pikiran kita, pengetahuan kita, mencoba menyambung-nyambungkan gitu Bu ya. Pertanyaan terus saya, menjadi intuisi. Nah, apa Bu yang muncul pada saat proses tahajud itu, berdoa itu, apa yang muncul di benak Ibu sehingga muncul konsep BLU itu? Ya, memohonnya, Tuhan, berilah jalan, berilah petunjuk pada aku seperti apa. Nah, jadi BLU itu sebenarnya tadinya sudah ada, tetapi BLU ini itu uangnya diserahkan pada Departemen Kesehatan. Itu yang bikin tidak nyambung. BLU ini kemudian saya angkat. Kehidupan di sini korporat, tapi ini milik negara. Di mana konsep-konsep kesehatannya ada ke Menteri Kesehatan, konsep keuangannya ke Menteri Keuangan. Baik. Sehingga rumah sakit juga bisa punya keleluasan buat keputusan gitu Bu ya, tentang apa yang mau dikembangkan. Yang tahu persis kan orang yang menjalani di lapangan. Betul. Jadi bukan yang di Kementerian Kesehatan. Tapi tetap ini milik negara. Baik. Dan sampai sekarang BLU ini banyak dipakai. Misalkan ada university pakai BLU. Baik. Dan ini sebetulnya saya pikir-pikir setelah saya lihat RRC menjadi pemenang dunia, dan mereka pakai state capitalism, hampir mirip dengan seperti BLU. Jadi kapitalisme yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat kita, bukan kapitalisme untuk menginjak rakyat, tapi kapitalisme untuk kesejahteraan rakyat. Ini tadi suara Ibu langsung neken dan emosinya keluar tuh. Pas Ibu bilang, kapitalisme yang bukan untuk menginjak rakyat, gitu ya. Ini kan betul-betul poin perjuangan Ibu sekali nih ya. Dan Ibu kan sangat konsisten mengatakan ini sejak awal bahwa memang Ibu ingin berjuang, bahkan Ibu sangat jelas mengklirkan preambul Undang-Undang Dasar 45 tadi gitu. Sehingga langkah-langkah lain yang Ibu lakukan selalu cenderung menggegerkan ya. Tadi sudah 2 nih Bu. Apa Bu yang berikutnya yang Ibu putuskan dan lakukan yang menggegerkan jagat alam ini? Yang berikutnya dulu. Boleh sekarang? Boleh, silahkan Ibu, silahkan. Harga obat. Ternyata selama ini, mungkin sekarang juga seperti itu. Ternyata harga obat itu ditentukan oleh kartel-kartel obat.
mafia, mafia obat. Bayangkan, saya hanya memikirkan, saya pengen gratisin rakyat. Lah kalau obat disandera mafia, rumah sakit mau dijual, nggak cocok. Jadi sebetulnya yang nomor satu itu tadi, bahwa menggratiskan itu tuh ininya dampaknya sangat luas. Obat waktu itu harganya mahal, tidak terjangkau, dan saya mengatur. Mulai sekarang ternyata harga obat diatur oleh pemerintah itu saya. Ternyata ada undang-undangnya bahwa itu diatur pemerintah. Tapi sudah dengan lembutnya mereka mengatur sendiri. Akhirnya saya bisa menurunkan harga obat sampai 70%, Pak. Itu Pak Kala apresiasi pada saya. Kok kamu bisa sih menurunkan? Karena sebelumnya Menko Kesra itu Pak Kala mau menurunkan harga obat selama 5 tahun tidak bisa menurunkan. Loh, kamu kok dalam berapa bulan kemudian turun? Nah, ternyata saya langsung ini saya panggil kartel-kartel tersebut. Coba di sini berapa sih you dapat keuntungan? Bagaimana kalau ini saya potong segini masih untung nggak? Wah, enggak. Kalau saya potong segini masih untung enggak? Nah, masih untung, stop. Saya potong segini. Jadi waktu itu saya memotong harga obat yang sangat signifikan. Nah, yang anehnya saya di DPR dimarahin oleh anggota DPR. Ibu itu Menteri Kesehatan kok ngurus-ngurus harga. Ibu tuh ngapain? Menteri Kesehatan ngurus kesehatan aja, nggak usah ngurus harga. Saya marah. Bapak itu wakil rakyat apa wakil pabrik obat? Saya bilang. cabut. Ibu cabut kata-kata itu. Enggak, namanya. Saya minta maaf kalau Anda tersinggung, tapi saya tidak mau minta. Akhirnya dia keluar dari walkout dia. Dari satu partai. Nah, itu jadi saya bayangin saja berjuang untuk rakyat yang saya hadapi DPR waktu itu. Mudah-mudahan kok DPR sekarang baik-baik. DPR waktu itu. Nah, kemudian harga obat. Saya menciptakan obat 1000. Kalau Anda sakit pusing, maka Anda beli Panadol. Setiap Anda beli Panadol itu ada 10 biji. Harganya berapa itu? Jadi mahal sekali. Jadi mahal. Berapa ya Panadol yang 10 biji itu? Saya punya akal. Bagaimana supaya rakyat bisa. Kalau pusing kan kita cuma butuh paling 1 atau 2. Tapi disuruh beli 10. Bikin kemasan 3 biji. Jual 1000 perak. Obat 1000. Jadi obat-obat bebas yang diperlukan oleh rakyat. Saya bikin kemasan yang murah. Dan itu luar biasa gemanya. Gemanya sangat luar biasa. Dan di situ mafia obat tentu saja tidak suka dengan saya, dan itu nanti ada terusannya. Banyak itu. Nah, kemudian selain itu saya membuat apotek rakyat. Di sini ini jadi satu rangkaian itu. Nah, selain apotek rakyat, sebelum apotek rakyat saya membuat HET. Sampai sekarang masih ada harga eceran tertinggi supaya rakyat tidak tertipu dengan harga. Di setiap kemasan obat harus ada HET-nya. Dan kemudian apotek rakyat. Saya melihat lulusan apoteker yang sekolahnya demikian susah. Kemudian kalau lulusannya menjadi pegawai rendahannya yang punya uang, yang punya kapital, mendirikan apotek. Dan ternyata syarat-syarat mendirikan apotek itu masih kayak zaman Belanda. Rombak itu semua. Bikin apotek cukup 2 kali, 3 kali 4 meter juga boleh. Bikin ruangan di depan rumah juga boleh. Tapi yang punya harus apoteker. Itu saya mendapat tentangan dari mana? Justru dari Ikatan Apoteker Indonesia waktu itu. Oh, alasan mereka apa, Bu? Ibu jangan begitu, ibu jangan ngatur apoteker saya, apoteker biar saya ngatur, dia bilang gitu. Oh iya.
Padahal saya ingin mengentaskan apoteker menjadi entrepreneur dalam obat-obatan. Karena mereka yang punya ilmu, mereka yang punya ini. Saya angkat, siapa yang nggak punya uang bisa pinjam sama BNI mendampingi saya. Itu sebenarnya hebat banget loh itu. Saya pengen setiap kecamatan ada apotek rakyat. Jadi rakyat itu bisa menjangkau dengan harga yang murah dan dipegang oleh ahlinya. Jadi tidak akan ada abuse of itu obat-obatan. Jangan sampai obat-obatan yang terlarang lah. Dan itu kita mempunyai sistem untuk mengontrol mereka semua. Tapi gagal betul. Kemudian mengapa, Bu? Gagalnya setelah saya tidak jadi menteri. Ya, kenapa? Karena memang mindsetnya tidak Pancasilais lah. Kalau itu Pancasilais banget. Apa yang saya kerjakan ini adalah langkah-langkah yang Pancasilais yang bisa mensejahterakan rakyat secara terstruktur. Kalau sekarang rakyat termiskinkan dengan struktural, kalau saya ingin mensejahterakan rakyat secara struktural juga. Bu, ini kan kita belum masuk ke gegeran yang lain ya Bu ya. Tapi saya mau membahas bagaimana cara berpikir kembali Bu. Karena kan Ibu kan dari seorang ahli jantung, kemudian dalam waktu singkat bisa melihat fakta-fakta dan kemudian membuat keputusan. Keputusan itu kan didasarkan pada sebuah insight, kalau bilang pakai intuisi ya, misalnya ada proses yang panjang di situ. Saya sudah mendengar sekali Ibu katakan bahwa jiwa Ibu itu jiwa untuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yaitu untuk rakyat. Itu mendasari semua pola pikir Ibu. Tapi pertanyaan saya, tadi Ibu sudah jelaskan yang soal BLU gitu. Apa sih Bu yang Ibu pikirkan kok bisa terus pada waktu itu buat apotek rakyat gitu? Mau buat HET, harga eceran tertinggi gitu. Obatnya dibuat yang kon 3 saja harga 1.000 gitu. Itu bagaimana cara Ibu pada waktu itu menangkap informasi dan memproses dan membuat keputusannya? Ya, keberpihakan. Dasarnya dari keberpihakan pada rakyat. Dan kemudian tahu masalahnya. Oke, baik. Jadi masalahnya di dalam obat-obatan itu apa sih? Oh ini. Oh ini masih harus diturunkan harganya. Oh ini masih harus ada HET-nya. Oh ini harus ada apotek rakyat, apotek yang kerakyatan. Bukan apotek yang kapitalistis. Tapi saya membuat apotek rakyat, saya dipanggil Menteri BUMN. Mbak, jangan bikin itu. Yang punya apotek besar-besar pada protes pada saya. Saya kaget. Kemudian Ikatan Apotek sendiri ternyata pimpinan-pimpinannya mempunyai apotek yang gede-gede. Mereka ngeri kalau ada apotek-apotek kecil yang tersebar, apotek dia nggak laku gitu. Baik. Jadi keberpihakan keberpihakan pada rakyat itu number one. Terus mencari tahu masalah, masalahnya di mana. Gitu ya. Baik. Sebetulnya kan urut karena pertama kali saya mendekatkan akses. Kesehatan pada rakyat, maka dia harus gratis. Kalau gratis tapi nggak punya rumah sakit gimana? Gratis nggak punya rumah sakit, obatnya mahal, bagaimana bisa gratisnya? Baik, nah itu sangat berhubungan sebetulnya. Bagaimana cara Ibu bisa menerima atau quote unquote menerima ya tadi kan Ibu bilang kan dipanggil Menteri BUMN ya, karena kan para pemilik apotek protes gitu kan. Mereka kan katakanlah ini mau bangun ekonomi rakyat yang sebenarnya kan ekonomi kapitalis, kan fakta kehidupan ya Bu gitu. Bagaimana seorang Ibu Siti bisa mungkin kemudian menerima bahwa ini sebuah keniscayaan bahwa apotek rakyat ini memang sulit di negara ini, atau Ibu tetap tidak mau terima itu? Dalam hati nggak mau terima. Nggak mau terima. Bahwa apotek rakyat harus tetap bisa hidup. Tapi dalam mungkin sekarang masih hidup di Jalan Pramuka itu masih. Jadi saya pernah meresmikan di sana. Daripada itu menjadi apotek liar, jadi apotek rakyat yang terkontrol lah itu. Dan memang di sana harganya sangat-sangat murah. Nah, tapi saya menyadari bahwa saya hidup di dalam global kapitalisme. Justru disitulah saya merasakan keganjilan daripada Undang-Undang Dasar 2002. Karena apapun yang bergerak berlawanan dengan saya, justru
Sudah sesuai ada dengan di situ Undang-Undang Dasar yang perubahan itu ya Bu ya. Iya. Padahal di mata saya itu tidak berpihak pada rakyat, itu sangat kapitalistis. Tapi justru diurut-urut, kalau ini diprotes pasti kalah rakyat. Oke, wah ini bahaya ini. Maksudnya ini pesan penting yang mungkin tidak semua saya pun baru terus terang baru ngeh gitu ya. Karena saya tidak pernah mempelajari perubahan undang-undang. Nah itu Bapak, orang-orang pinter, anak-anak muda begitu. Itu yang mesti harus disadarkan. Kita bisa mendapatkan negara kita kembali sebagai negara yang gemah ripah lojinawi. Kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, lainnya nggak ada. Satu-satunya jalan. Baik. Itu. Baik. Seperti Rempang. Mau Anda apakan kalau melalui jalur hukum mesti kalah. Nah itu banyak nanti hal yang lain. Baik. Ibu, nanti di segmen berikutnya kita mau menggali, kan tadi kan ketika Ibu mengatakan menciptakan kegegeran, artinya kan apa yang Ibu putuskan kan sulit diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Masyarakat itu dalam arti yang luas ya Bu ya, termasuk apakah itu corporate. Ya. Sulit diterima oleh masyarakat dengan mindset kapitalisme. Betul. Nah nanti kita, tapi kalau masyarakat Pancasilais, welcome. Okay. Ya, nanti kita di bagian berikutnya kita kan mau membahas, meskipun Ibu begini, membahas kesehatan mental manusia bangsa Indonesia. Ya, kita akan kupas dari persepsi Ibu, karena ada tadi komunitas masyarakat global capitalism, ada masyarakat Pancasila, gitu ya. Nanti kita mau bahas habis ini. Seperti apa kesehatan mental masing-masing kelompok masyarakat ini dari persepsi Ibu. Kita istirahat dulu. Baik, pemirsa, tambah seru karena seorang tokoh seperti Ibu Siti berangkat dengan prinsip keberpihakan, ya. Dan itu sangat kuat di jiwa beliau sehingga apapun yang beliau pikirkan untuk diputuskan pasti untuk membela rakyat Indonesia. Kita lihat lebih jauh lagi di segmen berikutnya bagaimana seorang Ibu Siti melihat kesehatan mental bangsa Indonesia.